Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, warga jemaat GPIB dimanapun saudara berada. Senang rasanya kita dapat berjumpa di dalam atau melalui program Night Call GPIB pada malam hari ini. Bersama saya, Pendeta Nikodemus Bunga, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Mubel, Kalimantan Barat. Dasar renungan kita pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 hingga ayat ke-18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami telah terbuka dan telinga kami telah kami arahkan untuk mendengar sabda-Mu. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya olehnya kami ditolong untuk memahami firman-Mu. Sekaligus kami dikuatkan untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat 18 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman dia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. 15 tahun yang lalu, saya teringat ketika saya melayani selaku pendeta jemaat di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sebuah pos yang bernama Sola Gracia Betang Nalo, daerah Kabupaten Barito Timur, ibu kotanya Tamiang, di sebuah dusun yang bernama Betang Nalo. Saya punya pengalaman menarik yang saya ingin ceritakan sebagai penghantar renungan pada malam hari ini. Di tempat itu saya tinggal di sebuah pastori yang dibeli oleh gereja. Kiri, kanan, belakang masih penuh dengan pohon-pohon alias hutan. Setiap malam pastori pasti banyak sekali kedatangan tamu tidak diundang, yakni para tikus yang ingin menikmati makan bersama dengan saya. Jadi setiap kali saya beli mie, atau jika ada makanan tersisa, saya tidak boleh berharap itu dapat berjumpa lagi besok hari, karena semalaman makanan-makanan itu menjadi milik tikus. Suatu waktu saya tidak tahan lagi. Saya kemudian berupaya mencari racun tikus. Tapi kalau di sana racun tikus itu tidak disebut racun, namun disebut permen tikus. Saya membeli beberapa permen tikus dan saya menaruh permen-permen tikus itu di setiap jalur atau tempat di mana tikus ada. Tidak menunggu waktu lama, tikus dan teman-temannya masuk ke dalam pastori dan segera melahap permen-permen itu. Sekejap habis, dan setelah habis mereka pulang tanpa pamit.
Ajaibnya besok mereka nggak datang-datang lagi. Bapak Ibu tahu nasib akhir dari para tikus itu? Setelah mereka menikmati apa yang mereka pikir nikmat, setelah mereka barangkali bersuka cita berjumpa dengan apa yang mereka pikir makanan yang enak, mereka telah dihantar oleh makanan itu ke dunia tikus mati. Jika ada arwah tikus, mereka sudah menjadi tikus-tikus di dunia arwah para tikus. Nah, Bapak Ibu Saudari, dari sisi lain mungkin itu tidak patut diceritakan di dalam renungan ini. Tetapi ada pelajaran penting yang ingin saya tunjukkan melalui cerita itu yang berguna bagi kita selaku umat Allah atau warga gereja dan umat percaya. Bahwa kadangkala kehidupan kita setiap hari adalah seperti para tikus bila tanpa hikmat dan pengertian. Di sepanjang hari yang kita lewati dari pagi hingga tiba malam hari ini ada banyak sekali tawaran-tawaran, pilihan-pilihan yang nampaknya menarik, nampaknya indah, nampaknya menjanjikan, cocok dengan keinginan hati kita, dengan selera kita, dengan pikiran kita. Tapi belum tentu ujungnya membawa kepada kehidupan. Dalam kebodohan kita kadang-kadang menilai segala sesuatu yang baik itu hanya berdasarkan pikiran kita semata. Tapi disinilah letak pelajaran dari tikus-tikus tadi. Tanpa pengertian, tanpa pengetahuan, tanpa hikmat, mereka justru terbunuh oleh apa yang mereka pandang sebagai makanan yang enak, tawaran yang menarik, rezeki yang halal, seakan-akan, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, tawaran macam apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kita perlu pertimbangkan berulang-ulang. Apakah itu patut untuk kita pilih? Apakah itu pantas untuk kita miliki? Apakah itu berguna bagi kehidupan kita dan masa depan kita? Pakailah sabda Tuhan, atau cari tahulah kehendak Tuhan sebagai penyaring dari segala tawaran yang datang kepada kita. Sebab dengan cara itu umur kita menjadi panjang. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagi dirimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggung. Firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita betapa pentingnya hidup kita harus memiliki hikmat dan pengertian. Itulah tekanan dari seluruh kitab Amsal. Hikmat dan pengertian itu tidak datang sendirinya, itu berawal dari hidup takut akan Tuhan. Jika kita hidup takut akan Tuhan, maka hidup kita akan berhikmat dan kita akan memiliki pengertian. Ayub pasal 28 ayat 28 menyatakan hal serupa, bunyinya demikian. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam kitab Amsal pasal 9, khususnya ayat 13 dan seterusnya menyatakan tentang seorang perempuan yang bebal, seorang perempuan yang cerewet, sukanya bermalas-malasan duduk di depan rumah di tempat yang tinggi, dan senang menggoda orang yang berjalan pada jalan yang lurus. Dia membelokkan jalan itu, orang itu dari jalan yang lurus untuk singgah ke jalan yang bengkok.
air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Demikian godaan dan cobaan yang keluar dari mulut perempuan yang bebal dan cerewet itu. Tapi sebenarnya ini bukan soal perempuan. Ini soal setiap tawaran, setiap cobaan, setiap godaan yang membuat kita melenceng dari jalan kebenaran. Bisa saja dia perempuan, tapi juga bisa jadi dia muncul dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Pun wujud segala sesuatu yang sifatnya ingin membelokkan kita dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok, kita sedang berjalan menuju dunia orang lain. Hikmat dan pengertian mencegah kita dari hal itu. Dan itu berawal dari hidup takut akan Tuhan. Malam sudah menjadi bagian kita, sebentar kita akan istirahat. Tapi baiklah kita merenung sejenak. Hal-hal apa yang telah kita lakukan di sepanjang hari ini? Pilihan-pilihan apa yang telah kita putuskan hari ini? Apakah kita melangkah ke dalam kebenaran atau melangkah keluar dari kebenaran? Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat. Jika kita mendapat langkah kita keliru sebelum tidur, maka kita berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan, memohon ampun atas pilihan-pilihan yang keliru yang kita lakukan sepanjang hari, dan berharap agar besok pagi kita bangun roh hikmat, akal budi, pengertian dari Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya menuntun kita kembali untuk melangkah di dalam kebenaran dan hidup takut akan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas nasihat dari firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki hikmat dan pengertian. Kami akan pada kami Roh Kudus-Mu, agar setiap hari kami dituntun mengerti kehendak-Mu dan menghargai Engkau melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami setiap waktu. Malam hari ini sebelum kami tidur, kami berseru kepadamu, berserah diri untuk memohon ampun untuk segala kekurangan, kelemahan, dan kegagalan kami menjalani hidup hari ini, dan bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan atas berkat-berkat-Mu dan segala hal yang sudah kami terima dari tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit dan lemah, orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan, kesulitan dan sengsara, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang ajaib terulur menjamah mereka dan memberi mereka kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, hingga mereka mengalami sukacita damai sejahtera di dalam batin mereka. Kami berdoa untuk para tenaga medis, berkenan Tuhan sertai lindungi pelihara secara khusus, agar mereka ketika menolong sesama terhindar dari mara bahaya sakit penyakit. Dan Tuhan karuniakan mereka semangat yang baru tiap hari untuk terus mengabdi dan melayani tanpa pamrih, demi hormat kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan tuntun sertai dengan roh hikmat, akal budi, sehingga melalui pelayanan mereka, keadilan, kebenaran, kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bangsa kami. Kami serahkan seluruh masyarakat kami, kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari pertengkaran, perselisihan, permusuhan, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, hidup dalam sukacita, tolong menolong satu akan yang lain. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja GBIB dimanapun berada. Berkenan Tuhan sertai terus dengan Roh Kudus, sehingga tetap bersemangat melayani Engkau melalui wajah sesama yang kelihatan. Biarlah terang dan garam dunia menjadi nyata melalui pelayanan gereja-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Inilah seru doa kami kepadamu, bersatu dengan setiap seru doa umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.
Demikianlah renungan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dapat beristirahat dengan damai sejahtera Tuhan di malam hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.